Ilmu Allah itu meliputi semua manusia, bahkan ya, andai kata semua samudra, air yang di samudra ditambah lagi 7 samudra yang kering diisi lagi dengan airnya lagi, dengan air samudra itu, baik itu sebagai tinta untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah, itu tidak akan cukup. Berarti ilmu Allah itu begitu banyak sekali. Ini maksudnya. Makanya kita harus terus menggali ilmu-ilmunya Allah. Setiap hari pun tak akan pernah habis. Ilmu Allah ini nggak akan habis, terus ada. Maka disimbolkan begitu. Semua samudra yang ada di dunia ini, ibarat air samudra itu dijadikan tinta untuk menulis ilmu-ilmunya Allah. Semua samudra, air yang ada di samudra, yang semua ada di dunia, ditambah lagi dengan 7 samudra, ya, ini tidak akan pernah cukup untuk menuliskan ilmu-ilmunya Allah. Berarti begitu banyak. Makanya kita harus menggali tiap hari, ini nggak bakalan ada habisnya ilmu-ilmu Allah. Maka harus kita terus gali-gali dengan cara apa? Yaitu mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran ini sebagai tuntunan, ayo kita minta tuntunan setiap hari dengan cara mengkaji apa isi-isi dalam Al-Quran, untuk kita jadikan tuntunan, untuk jadikan ilmu, untuk mendandani akhlakul karimah kita, agar kita berjalan di dunia ini tidak tersesat, agar dia sampai ke sisinya Allah. Inilah Al-Quran. Maka bersyukurlah kita ketika kita dilahirkan dari seorang ibu yang beragama Muslim. Ketika rasa syukur itu kita buktikan dengan apa? Kita belajar ilmu-ilmu Al-Quran, membedah isi-isi Al-Quran, kita jalankan setiap hari. Kita jadikan akhlakul karimah kita ini didandani dengan lebih baik dan lebih baik lagi, untuk beribadah kepada Allah, lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Jangan kau sandarkan amal-amal jenengan, jangan kau bersandar pada amal-amal jenengan, tapi sandarkanlah kepada Allah Ta'ala. Ayo kita bersandar kepada Allah Ta'ala, jangan pernah bersandar pada amal-amal. Jadikan keinginan kita ini sebagai satu tahapan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wajar manusia ini punya keinginan, tapi keinginan itu jangan jadikan nafsu atau syahwat, tapi jadikan keinginan ini satu tahapan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Inilah mengapa kita penting untuk belajar Al-Quran, belajar membaca ayat-ayat suci Al-Quran, untuk kita bedah isi-isinya, untuk kita pelajari isi-isinya, untuk kita jadikan ilmu untuk mendandani akhlakul karimah kita. Karena apa? Ini sebagai petunjuk. Al-Quran ini sebagai petunjuk, kitab yang hak daripada Allah Ta'ala, kitab yang sebenar-benarnya dan petunjuk yang sebenar-benarnya. Tidak ada keraguan sama sekali dalam Al-Quran ini. Maka insya Allah ketika kita terus mengikuti apa yang diperintahkan dalam isi Al-Quran ini, menjalankan apa yang di dalam Al-Quran ini, isi-isi Al-Quran ini, insya Allah ketika kita mulai mendandani, beribadah lagi lebih baik lagi, lebih mendekatkan diri kepada Allah lagi, insya Allah Allah akan menurunkan rahmatnya, ya, akan menurunkan barokahnya, ya. Tapi dengan cara kita harus menjalankan, ya. Nah kalau tidak menjalankan, terus gimana? Bahaya, jangan. Itu yang dimaksud tuh. Oke, ya. Dan kami tidak menjadikan mimpi-mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia, dan pula dan pohon yang terkutuk jagung, ya. Jadi, dan ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Itu semua ilmu itu ada semua dalam Al-Quran. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu. Jadi kita ini sedang tidur. Kehidupan dunia inilah tak seperti ini mimpi yang dimaksud kayak gitu, ya. Jadi sampean weruh alam donya, gemerlape donya, pepaesing donya, ya. Iki cuma mimpi, ya.
kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian. Jadi sampean weruh gemerlape donya iki sebagai ujian tok. Paham ora? Yang dimaksud mimpi di sini adalah ini sedang tidur, as-sholatu khairum minan naum. Maka ayo bangunlah, ayo sadarlah. Sadar kita ini bahwa apa yang di dunia ini hanya sebatas ujian untuk kita. Ini maka dikatakan mimpi. Jenengan melihat kemewahan-kemewahan duniawi, gemerlapnya duniawi, ini hanya sekedar mimpi yang dimaksud. Yang telah kami perlihatkan kepadamu, sama kan perlu. Jangan melihat semua kan, gemerlap, mewah, rumah mewah, mobil mewah, makanan enak. Ini diperlihatkan oleh Allah kepadamu, jenengan melainkan sebagai ujian toh. Buat ujian jenengan kuat apa tidak dalam menjalani di dunia ini. Ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon, ya, pohon yang terkutuk. Yang pohon ini, saya pernah mendengar hikayatnya Nabi Allah ada. Jangan kau pernah dekati pohon itu. Nah, yang dinama pohon artinya kepaesing. Artinya gemerlap. Jangan pernah kau dekati gemerlapnya dunia. Maka di sini dikatakan pohon yang terkutuk. Ayo, ini sungguh di Al-Quran sudah mengatakan pohon yang terkutuk. Artinya apa? Gemerlapin dunia ke ojo nganti pada sampean. Ojo nganti kepincut atau tergoda. Ya, paham ya? Oke. Maka di sini diurusan. Ya. Maka sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk dalam Al-Quran. Nah kan pohon yang terkutuk dalam Al-Quran berarti kan kias, yaitu gemerlapnya dunia. Paham ya? Jadi ojo nganti jangan tergoda dengan gemerlapnya dunia, karena ini hanya sebuah mimpi. Allah membuat semua ini, menciptakan semua ini hanya untuk ujian jenengan kuat apa enggak. Maka saya sering mengatakan jenengan pintar-pintar membagi waktu, jangan sampai jenengan tergoda dengan mimpi jenengan ya. Dan kami menakut-nakuti mereka, no? Tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedudukan mereka. Padahal itu hanya untuk menakut-nakuti jenengan karena apa? Jenengan semakin dekat kepada Allah. Justru dengan adanya koyomu, justru jenengan akhirnya lebih tergoda, akhirnya malah justru mendurhakai Allah. Akhirnya jenengan apa? Meninggalkan ibadah untuk keduniawian, ya. Jenengan meninggalkan ibadah untuk kesenangan dunia. Bukannya apa yang ada di dunia ini jenengan jadikan ilmu untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, untuk jadikan tahapan-tahapan untuk caranya gimana beribadah kepada Allah yang hak, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru jangan meninggalkan Allah. Ini jangan sampai, ya, jangan sampai. Tapi yang paling terpenting adalah gimana caranya kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Semua yang ada di dunia ini, ayo kita jadikan ilmu biar bisa lebih dekat lagi kepada Allah Ta'ala. Paham ya? Jangan sampai kepincut ini agak mudah jadi sedikit ya.